Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kan sudah menjelang Ramadan, Nggih, Mas Habib. jadi kurang dari seminggu barangkali. Ya. Jadi beberapa hari lagi kita sudah Ramadan dan banyak hikmah daripada Ramadan ini banyak sekali. Bahkan saya pernah mendengar kata teman saya itu. Dulu dia pendeta. Saya bilang namanya Pak Peter Berg dari New Zealand. Pak Peter sampean pernah sakit? Pernah, gitu. Karena orangnya sehat. Waktu itu saya ketemu umur 70-an. Sampai meninggal umur 90-an. Terus saya tanya, obatnya apa? Ya kalau sakit ringan-ringan saja saya puasa, gitu. Kaget saya itu. Ini kan pendeta Kristen mengatakan saya puasa. Loh, saya penasaran, saya bilang, Pak Peter, puasa bener? Iya puasa, tapi tidak seperti Muslim, begitu. Puasanya apa Pak Peter? Saya itu tidak makan apapun dan mengurangi nafsu ya, apapun itu saya turunkan. Tetapi saya bisa minum, hanya minum aja. Itu tidak sama dengan kalau kita kan tidak boleh makan dan minum. Dan ada larangan-larangan puasa yang lain. Saya kira saya ingin mendengar dari Prof. Imam tentang hikmah puasa ini apa sebenarnya. Dan puasa kita yang bukan benar sebenarnya, yang mendekati syariah itu seperti apa Prof. Imam? Supaya teman-teman kita yang di sana biar tahu bahwa kan walaupun sudah berkali-kali puasa belum tentu, kadang-kadang kan masih marah ya, kadang-kadang ya kita ini masih saya share kemarin itu kan problem takjil yang tidak sehat, jadi takjil yang tidak halalan, toyibannya halalan mungkin sudah halal, tapi toyibannya ini yang itu gimana Pak? Prof. Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setiap tahun datang bulan puasa. Itu bulan Mas Habib. Kita memang perlu mendalami ya. Kalau Mas Habib tadi mengatakan bagaimana secara syariah. Syariahnya sudah cukup Mas Habib. Yang belum itu mungkin hakikat daripada puasa itu sendiri sebetulnya apa? Nah, kalau bicara hakikat itu, kita bicara siapa sih sesungguhnya yang diwajibkan untuk puasa itu. Yang kedua juga harus tahu yang ingin diraih dari puasa itu apa. Yang ketiga, kok ada peringatan Rasulullah. Dari Rasulullah yang mengatakan, kam min so'imin laisa lahu min siamihi ilalju wal atas. Banyak orang-orang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Itu kan berarti kan puasa itu kan tidak cukup dari sisi syariah. Menahan makan dan minum di siang hari, menjauhi dari hubungan suami istri, ya itu. Bukan sekedar itu kalau begitu. Sebab kalau sekedar itu kok dikatakan oleh Rasulullah banyak orang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Tadi saya katakan sebetulnya siapa yang berpuasa itu. Yang diseru itu kan mukmin ya, iman Mas Habib. Nah, kalau kita belajar secara detail, siapa sih sesungguhnya yang disebut dengan mukmin itu? Yang disebut dengan iman itu. Iman itu sebetulnya kan tidak kelihatan, Mas. Itu sebetulnya kan manusia yang berada di dalam diri ya. Sesuatu yang berada di dalam diri manusia itulah namanya iman, namanya mukmin. Yang puasa itu mukmin adalah unsur ruhaniyah yang ada pada diri kita ini. Kalau itu unsur ruhaniyah, bukan unsur jasmaniah,
Maka yang berpuasa itu juga, yang dipuasakan juga unsur ruhaniah. Bukan hanya sekedar mencegah Bukan hanya makan, kalau makan dan minum itu kan jasmania. Jasmania. Kalau puasa ruhaniah, maka yang ditahan itu juga, yang ditahan itu juga hal-hal yang sifatnya ruhaniah. Yang Mas Habib nyebut hawa nafsu. Kalau diteruskan hawa nafsu dunia setan. Jadi juga dikatakan bahwa puasa itu adalah memerangi atau membelenggu setan. Pertanyaannya setan yang di mana gitu, yang dibelenggu. Mau membelenggu setan kok enggak tahu setannya di mana. makanya membelenggunya juga bisa jadi keliru. Karena setannya tidak dikenalin. Yang dibelenggu itu sebetulnya bukan setan di luar diri kita, Mas Habib. Tapi setan yang ada di dalam diri kita sendiri. Ya, itulah yang harus dibelenggu ketika kita menjalankan puasa itu. Maka saya dulu pernah nyampaikan pada Mas Habib bahwa ada berbagai macam jenis penyakit yang ada dalam diri kita ini. Yang saya dulu katakan ada 17 jenis penyakit. Wadah sangat ya. Nah itulah yang harus ditahan, dibelenggu, tidak boleh itu bergerak. Itulah sebetulnya adalah membelenggu setan yang ada pada diri kita sendiri. Nah, orang bertakwa itu kan orang yang berhasil memimpin dirinya sendiri itu, memimpin apa yang ada pada diri. Hawa nafsu itu dipimpin oleh iman ya. Orang yang berhasil memimpin hawa nafsu yang ada pada diri seseorang itulah sebetulnya orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu adalah itu. Maka puasa kita ini bukan hanya menahan yang bersifat physically, jasmania, makan minum dan hubungan suami istri siang hari, tapi adalah menahan apa yang ada pada diri kita yang kita sebut hawa nafsu dunia setan itu. Nah kalau itu maka sebetulnya tidak sembarang orang bisa berpuasa seperti itu. Kalau hanya sekedar tidak makan tidak minum, anak kecil saja itu bisa. Tapi kalau puasa hingga menahan hawa nafsu dunia setan yang ada pada diri kita ini yang tidak sembarang orang bisa. Dan kalau puasa kita itu adalah menahan hawa nafsu dunia setan itulah puasa yang bisa melahirkan ketakwaan. Bukan hanya sekedar mendapatkan lapar dan dahaga itu. Nah, apalagi kalau waktu bulan puasa ini, selain menahan, kita juga semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kita lalu banyak berzikir, gitu kan, mengingat Allah. Kita banyak sholat, kita banyak baca Al-Quran. Seterusnya itulah pada bulan puasa ini konsentrasi kita lebih banyak kepada urusan-urusan ruhani kita ini, urusan-urusan ruhani ini yang ada di dalam ruhani ini yang Pak Mas Habib mengatakan hal-hal yang bersifat hawa nafsu dunia setan itu. Kita lebih banyak lewat puasa ini ditambah dengan sholat malam, sholat witir, kan? Merenung diri. Ingatan kita kan kepada hal-hal yang bersifatnya keagamaan, ruhaniah itu. Itulah lalu bisa melahirkan ketakwaan. Ketakwaan kita akan menjadi bagus. Dan puasa 1 bulan itu sebetulnya adalah ajang atau waktu pelatihan, training ya istilahnya, kerennya itu training. 12 bulan diambil 1 bulan untuk training. Untuk kapan? Berlatih untuk 11 bulan yang akan datang, sehingga kita itu memang betul-betul menjadi orang yang baik ya. Nanti kelihatan Prof Imam kalau setelah 1 bulan itu training berhasil enggak? Itu kadang-kadang enggak berhasil. Itu bisa dilihat perilakunya berubah enggak gitu. Bagaimana dengan dirinya sendiri, bagaimana dengan
suami atau istrinya, Nggih. bagaimana dengan anak-anaknya, bagaimana dengan tetangganya. Nggih. Setelah puasa, lalu masih juga saling rendah-merendahkan, maki-memaki, saling memaki, memfitnah, menipu, marah-marah, korupsi, macam-macam itu berarti itu tidak lulus. Ya, tidak lulus. Walaupun mungkin ijazahnya ada ya setelah puasa. Puasanya itu tidak lulus. Gitu kan. Itu puasa yang tidak seperti dikatakan Mas Habib syariah, tapi puasa ditingkatkan Mas Habib dari syariah ke hakikat. Hakikat daripada puasa itu apa? Supaya memang puasa itu adalah menahan dari hal-hal yang bisa membuat diri kita ini masuk wilayah-wilayah yang sifatnya rendah, kebinatangan kan itu kan. Tapi kita mesti harus yang mulia ya, agar kita punya sifat-sifat sidik, amanah, tablek, dan fatonah, sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh Rasulullah ini. Saya kira puasa itu yang perlu Prof. Imam pencerahannya. Jadi supaya penonton kami ini ya menjalani puasa yang hakikat, bukan hanya sekedar syariat. Iya, makasih Mas Habib. Nggih, matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.